Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, bolehkah kita mendoakan yang lain selain hidayah kepada non muslim ketika mereka masih hidup? Seperti apa misalnya? Mendoakan keburukan mungkin? Saya sudah bahasakan kalau seandainya seseorang berbuat buruk, misal ada negara-negara non-muslim yang pemimpinnya menyiksa kaum muslimin, menyusahkan hidup mereka. Bolehkah kita mendoakan agar mereka dihancurkan? Boleh. Karena mereka melakukan satu kesalahan yang memang itu berefek tidak baik kepada kaum muslimin. Itu boleh saja. Nabi SAW pernah mendoakan beberapa suku Arab yang membunuh beberapa orang sahabat beliau SAW. Tetapi kalau dipertemukan antara mendoakan keburukan dengan kebaikan, tetap ulama mengatakan tata keramanya dalam doa lebih baik mendoakan hidayah. Lebih baik mendoakan hidayah, dapat petunjuk. Ada orang yang utang sama kita nggak bayar, ada orang yang menggunjing, ada orang yang memfitnah, ada orang yang menipu. Bolehkah kita doakan kehancuran walaupun bukan muslim? Walaupun muslim, boleh. Hak kita terzalimi. Dan itu bisa diterima sama Allah SWT karena dia terzalimi. Tetapi setelah doa kita diijabah, misal kita bilang ya Allah lumpuhkan kakinya, ya Allah begini dan begitu, lalu Allah kabulkan, selesai, kakinya lumpuh tabrakan, masuk, tidak bisa lagi jalan atau masuk rumah sakit dirawat, udah dikabulkan, selesai, sampai situ saja. Tapi kalau kita doakan hidayah buat dia, ya Allah bukakan hatinya, berikan hidayah, masukkan iman dalam hatinya agar dia mau membayar utangnya, lalu Allah kabulkan, masuk iman dalam hatinya, dia dapat ilmu, mulai ikut pengajian, dengan hikmahnya Allah kita nggak tahu. Kemudian dia jadi sadar kalau dia harus bayar utang, dia bayar utang kita, dan semenjak dia jadi baik karena doa kita, sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Udah dapat hak kita juga dapat pahala dari dia. Mana yang lebih baik? Tentu yang kedua. Karena hati manusia itu, hati kita ini harus betul-betul kita jaga gitu. Harus betul-betul kita jaga. Saya tidak tahu pertemuan lalu saya sudah sebutkan belum yang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man atallaha biqalbin salim. Ada ayat sebelumnya tapi ini saksi bahasannya. Nanti hari kiamat itu tidak semua orang bisa ngomong sembarangan, tidak semua orang bisa selamat masuk surga tanpa hisab, kecuali ada keadaannya. Memang datang menuju kepada Allah dalam hati yang bersih, steril hatinya, qalbin salim, enggak pernah punya masalah sama orang. Saya sudah katakan itu hari, perintah agama ikhwani. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, yang paling pertama kita lakukan maafin dulu. Maafin dulu. Enak benar Ustaz, dia gunjing saya, dia fitnah saya, dia tidak bayar utangnya kepada saya, bahkan dia menipu saya, kok saya maafin? Ya memang perintah agama maafin, karena memaafkan itu akan membuat diri antum, hati antum sehat, nggak ada beban. Setelah kita maafkan, sudah saya maafin. Dia punya sebuah variabel hukum yang harus dihubungkan untuk selamat dari siksaan Allah dan ancaman Allah karena menipu, karena menggunjing, karena memfitnah. Itu untuk selamat dari azabnya Allah di dunia dan di akhirat, dia harus minta maaf dulu. Jadi kalau antum maafin tanpa dia minta maaf, tetap hukuman Allah datang kepada dia. Artinya nggak ada ruginya kita kalau maafin, kan? Tapi kitanya aman, hati kita aman. Karena hati ibarat sebuah ruangan, yang ruangan itu harus steril betul, lantainya bersih, kaca pintunya tertutup, AC-nya enak sejuk, ada pewangi ruangan, itu hati begitu. Antum masuk nyaman, dan itu cuma bisa dengan iman dan ilmu, nggak bisa yang lain. Kalau ruangan itu penuh dengan tulang-tulang bekas makanan, makanan sudah busuk, kemudian pakaian yang kotor, terus pintu sama jendelanya terbuka, masuk gak binatang ke ruangan itu? Hah? Masuk gak? Serangga, kecoak, burung, anjing, semua masuk. Itu ibarat contoh dari saya hati manusia. Kalau hati manusia itu banyak penyakitnya, sangka buruk, cemburu berlebihan, kemudian iri, dengki, penuh dengan masalah, tidak mau memaafkan orang lain, hatinya masalah. Kemudian dia memang tidak menutup dirinya, tidak coba bertaubat, dibuka jendela sampai pintu, maka makan banyak. Sekarang harus disterilin, dibersihin semua, ditutup kembali pintu dan jendela, AC-nya didinginkan, dikasih pewangi ruangan, ditempel semua, dicat kembali tembok yang sudah kotor, baru jaga.
Harus begitu. Caranya adalah memang kita harus lebih banyak melunakkan hati kita dengan memaafkan, bertaubat kepada Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, gitu kan. Seperti itu. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi saya tidak tahu ini maksudnya selain hidayah apa yang dimintai. Tapi kalau hidayah adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau dia berbuat zalim, muslim atau tidak, antum doakan keburukan bisa. Tapi kalau antum doakan kebaikan agar dapat hidayah lebih baik. Yang tidak boleh, ada orang kafir tanpa sebab, nggak ada hubungannya. Tetangga antum baik-baik saja, tetangga, cuman dia memang belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Ya Allah, matiin tetangga saya itu. Nah, nggak ada hubungan, yang nggak ganggu, nggak apa. Nah, ini nggak boleh. Kenapa kok harus didoakan begitu? Gitu kan? Lihat lewat ada mobil, kayaknya Nasrani itu, ya Allah tabrakin mobilnya. Nah, kata Nabi SAW apa? Khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalau saya sudah pernah kasih contoh, kita lihat ada orang tabrakan motor, begitu kita mendekat mau bantu, ternyata ada kalung salibnya, bantu nggak? Bantu, nggak ada hubungannya, gitu kan? Saya sudah jelaskan kemarin, ingat, jangan lihat orang dari performanya, belum tentu. Banyak ikhwah, begitu ikut pengajian, lihat orang lain yang paling pertama dilihat celananya jingkrang nggak? Kalau celananya isbal, bahaya nih, ahli nar. Nggak boleh, bukan itu yang dilihat. Ini perempuan yang dekatin saya ini pakai jilbab besar nggak? Kalau enggak, kayaknya bukan golongan. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Saya menonton kajian dosa besar 53 via YouTube. Pada sesi tanya jawab, kita dilarang sholat di masjid yang berhiasan emas. Lalu bagaimana di Mekah? Pada kiswanya saya mendapatkan referensi di disulam dengan benang yang mengandung emas, ya. Tentu yang dilarang adalah membangun masjid dari emas, kan gitu. Itu yang dilarang. Sama halnya begini, lebih untuk jelasnya saya kasih contoh lain dulu. Laki-laki tidak boleh menggunakan baju dari sutra. Sudah pernah kita bahas tuh, salah satu dosa besar. Ulama membahas, ini kan kalau sutra semua. Bagaimana kalau ada baju batik, ada satu talinya benangnya sutra asli. Bolehkah dipakai? Sama hukum air. Air itu di dalam riwayat disebutkan, apapun yang terjatuh di dalam air tersebut selama tidak mengubah rasa, bau, warna, tetap suci. Kan itu. Berarti sesuatu yang sedikit itu tidak mempengaruhi sesuatu yang besar dalam beberapa hal yang berhubungan dengan agama kita ini. Kan gitu. Jadi kalau seandainya memang ada orang cat menggunakan campuran dengan emas di masjidnya, ini pendapat ulama mengatakan tidak masuk dalam umumnya larangan tadi, kecuali memang dia buat semuanya emas, itu lain. Yang saya tidak tahu ya, kalau antum memang sudah dapatkan referensi memang digunakan dengan sulam emas, itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu selama ini memang digunakan istilah emas, gitu kan? Kincir airnya Ka'bah itu emas, pintunya itu emas, dan seterusnya. Tapi saya terus terang pribadi belum pernah mengetahui apa itu benar emas murni semua atau enggak, gitu kan? Saya tidak tahu. Dan yang saya tahu memang ada larangan yang menyebutkan tentang tidak bolehnya kalau semuanya emas, gitu kan? Dalam arti kata di sini berlebihan. Tanda-tanda hari kiamat adalah umat Islam ini banyak yang membangun masjidnya dengan berlebihan. Ada hadis yang ana tidak faham mengenai perlengkapan bertani ya. Apa ini akhi? Siapa yang nulis nih? Mengenai perlengkapan bertani ya, tidak boleh disimpan dalam rumah. Mungkin maksudnya di kajian Bulughul Maram kali ya, mungkin masalah fikih ini. Mengenai perlengkapan bertani tidak boleh disimpan di dalam rumah. Saya nggak pernah temukan hadisnya kalau ini, belum tahu. Mohon maaf, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi yang jelas saya belum pernah temukan nih. Masalah baju perlengkapan bertani tidak boleh disimpan dalam rumah, itu saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Yang kedua, tidak boleh membeli barang dari penduduk desa secara langsung. Apa benar? Yang ada hadisnya itu tidak boleh menahan produk yang datang dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat, di tengah jalan dihadang. Itu yang ada hadis. Saya sebutkan ini di dalam Bulughul Maram. Ada juga hadis yang melarang tidak bolehnya orang kota yang langsung mengambil barang dari desa, tetapi memang dia menzalimi orang-orang desa itu. Dalam arti kata, dia tahu nih
orang-orang desa ini tidak faham. Maka caranya adalah dia datang, dia membeli semua produk dan dia tekan harga. Mungkin dia beli cuma 10.000 rupiah, tapi dia jual di kota dengan 2 juta, 3 juta. Dia tahu orang-orang desa ini nggak tahu. Ada niat sedikit itu untuk menipu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Saya pernah dapat informasi waktu saya sering ke Irian dulu, tahun 2003 sampai 2007 kurang lebih, saya masih sering bolak-balik. Teman-teman kita di sana yang asli orang Irian di hutan, waktu awal-awal saya ke sana, dan ini kejadian sebelum saya datang malah diceritakan oleh beberapa jemaah masjid. Dulunya orang-orang di hutan ini nggak ngerti nilai, Ustaz, nilai kayu gaharu. Mereka ambil kayu gaharu dari hutan, mereka tidak tahu nilainya. Jadi mereka kalau datang itu, mereka cuma tahu uang yang ada gambar monyetnya, gitu kan. Pokoknya ada gambar monyetnya mau, gitu kan. Nah, datanglah beberapa orang-orang ini, diantaranya orang Muslim, dan ada yang sempat hadir di pengajian. Saya tegur, nggak boleh itu terjadi, gitu kan. Jadi dia datang, waktu itu kalau nggak salah uang 500 rupiah ya dulu tuh, kertas. Dia datang dibawa banyak nih uang itu, banyak sekali dibawa sama dia. Kemudian waktu gahrunya transaksi ditebarin di tanah, di lantai gitu untuk dilihat. Orang ini kemudian ambil uang yang tadi banyak, yang gambar monyet, disusun di atasnya gahru itu jadi banyak sekali. Orang hutan ini nggak ngerti, dia hitung pakai jarinya nih, dia nggak ngerti nih. Kemudian dia pakai jari kakinya sudah habis jarinya, gitu kan. Kemudian dia bingung mau hitung apa lagi, dia bilang cukup sudah, nggak apa-apa. Padahal nilai yang dikasih itu kecil sekali dibandingkan dengan nilai kayu gahrunya. Karena orang ini dari kota, dia tahu nilainya gahru ini mahal, orang-orang ini nggak ngerti, maka dia permainkan dengan cara seperti itu. Ini yang ada larangannya. Dan saya sarankan insya Allah penanya bisa kembali ke kajian Bulughul Maram yang saya bahas itu ya. Mana yang lebih afdal ketika masbuk mendapati sudah duduk tahiyat akhir, mengikutinya atau buat jamaah baru jika ada? Karena saya pernah dengar dari Ustaz apabila tidak ruku tidak dihitung rakaat. Ya tentu saja tetap ikut. Afdalnya tetap ikut. Walaupun beberapa saat sebelum salam. Karena antum dihitung mendapatkan jamaah pertama. Jemaah pertama pahalanya beda dengan jemaah kedua. Jemaah pertama itu lebih masuk di awal waktu dihitung, lebih besar. Jadi lebih baik tetap ikut walaupun sudah tahiyat terakhir. Beda biidznillah dengan insya Allah itu apa? Biidznillah dengan izin Allah. Kalau insya Allah, kalau Allah mau. Ada perbedaan tipis, sama dengan kalau biidznillah itu kalau diizinkan. Insya Allah kalau Allah mau. Kalau diizinkan, saya mau datang ke rumah Anda, itu pakai kata-kata izin, gitu kan. Kalau Anda mau, saya mau datang ke rumah Anda, nggak masuk ini. Tapi biasanya mau itu harus dari dianya. Saya mau Anda ke rumah saya, nah itu lain kan. Seperti itu membedakannya. Kalau izin ini berarti dari kita mungkin ya. Kalau sya itu berarti dari orang yang punya wewenang. Kurang lebih begitulah, gitu kan. Bagaimana orang yang mati syahid namun masih ada hutangnya, apakah tetap masuk surga? Ini hadis sahih menjelaskan ya. Kalau dia mati syahid di darat, yang saya tahu ya, maka hadis sahih menjelaskan diampuni semua dosanya kecuali utang. Utang tetap dibayar. Tapi kalau dia mati syahid di lautan, di air, itu ada riwayat yang saya pernah dapatkan, diampuni semua termasuk hutangnya. Termasuk hutangnya. Apakah mengucapkan salam berlaku juga untuk non-muslim? Dan apakah kita wajib menjawab bila non-muslim tersebut memberikan salam kepada kita? Kalau kita memberikan salam kepada mereka itu tidak boleh. Hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, janganlah kalian memulai memberikan salam ahli kitab atau orang kafir. Nggak boleh kita mengatakan Assalamualaikum misalnya, atau kita mengucapkan salam lebih dulu. Nah, itu adalah larangannya. Dan kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita dengan menggunakan salam kita, kembali juga di hadis Bukhari yang lain, yang pernah sering saya ucapin hadis ini, waktu ada beberapa orang Yahudi melewati Nabi SAW yang sedang jalan bersama Aisyah, lalu mengatakan Assalamualaikum. Assam bukan assalam. Assalam keselamatan, doa. Tapi kalau assam, bedanya cuma tidak ada alifnya saja, lamnya itu. Jadi kalau assam itu alif, lam, sin, alif, ya, mim. Kalau assalam kan alif, lam, sim, ada lam, alif baru mim. Jadi bedanya itu di lamnya itu. Kalau assam artinya kematian, kalau assalam keselamatan. Orang-orang Yahudi ini pikir Nabi SAW tidak dengar, maka mereka berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Assam artinya kematian. Nabi SAW jawab, Wa'alaikum. Artinya apa itu? Dan untuk kalian. Kan gitu.
Maka Aisyah waktu itu radhiyallahu anha sempat marah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak kau dengar apa yang saya jawab? Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Artinya waktu dia bilang kematian buat kalian, waktu saya bilang untuk kalian juga, berarti dia kena doa kita, tapi kita nggak kena doanya. Orang Islam kalau doakan orang muslim diterima, tapi orang muslim doakan muslim tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan kalau ahli kitab atau orang kafir memberikan salam, assalamualaikum, kita jawab saja waalaikum. Cukup dengan jawaban yang Nabi SAW ajarkan itu. Apa hukumnya dalam syariat Islam memasang bendera di depan rumah dalam rangka perayaan hari kemerdekaan? Yang saya tahu, Allahu a'lam, tidak apa-apa. Yang saya tahu, nggak masalah. Selama memang dia tidak menyembah bendera itu. Simbol bendera kan juga di zaman Nabi SAW dipakai ya. Di peperangan ada bendera. Simbol bahwasanya ini simbol negara. Karena Indonesia ditahu memang ada benderanya warna itu, ya sudah nggak apa-apa. Ini karena merayakan hari kemerdekaan yang menunjukkan kegembiraan, simbol. Kalau saya Allah alam yang saya tahu tidak apa-apa. Tapi kalau dia menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu nggak boleh. Seperti ada orang terlalu berlebihan itu. Saya pernah lewat di salah satu di depan kantor aparat keamanan kita di salah satu kota di Indonesia ini. Tidak sengaja begitu pas saya mau lewat, rupanya mereka mau turunkan bendera tuh. Di dalam di dalam pagar mereka. Jalanan semua ditutup, mobil saya juga ditahan, semua ditahan di belakang. Suruh tunggu bendera turun. Kenapa ini? Apa hubungannya? Coba kalau sholat azan, tahan tidak mobil? Masa bendera digituin? Nggak boleh ini. Kalau ini nggak boleh, gitu kan? Ini berlebihan ini. Tapi kalau hanya sekedar memajang, karena mengikuti pemerintah kita sebagai simbol negara kegembiraan, insya Allah setahu saya nggak apa-apa. Asal tidak ada hubungan di situ variabel kalau ini ada kesaktiannya lah, merah putih itu sakti atau apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Nah, Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas. Sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung pada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan. Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit. Ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia. Bagaimana hukumnya sholat di tempat kerja instansi yang haram, misal di kantor, bank atau asuransi? Tetapkah sah sholatnya? Kalau musola yang dipakai atau bangunan itu ya, murni semuanya dari hasil penghasilan yang haram, maka nggak boleh dipakai, tidak boleh. Tapi kalau ada sumber penghasilan yang lain, misal ada satu building besar, kemudian di situ ada banyak penyewa, ada perusahaan ini, lalu kemudian ya, yang punya building ini pengelola baik saja,
hasilnya mungkin dari uang yang boleh saja yang tidak ada masalah, dia buat musola, tapi di situ ada perusahaan-perusahaan yang haram yang menyewa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau fasilitas dari uang yang haram, dimanapun dia berada nggak boleh. Yang saya tahu nggak boleh, kan gitu. Dan memang antum harus bisa menerima ini. Saya sudah sering bahasakan ikhwah dan akhwat sekalian. Tolong kalau ada pertanyaan yang sedang disampaikan kepada siapapun, bukan cuma saya, siapapun asatidzah yang antum sampaikan, apa yang disampaikan secara hukum syar'i itu yang kami ketahui, dan memang itu hukum Allah, harus bisa diterima gitu. Kadang-kadang soalnya di ikhwah dan akhwat ini dia punya kecenderungan dengan satu keburukan, lalu ditanya dengan retorika tertentu supaya ustadznya terjebak dalam sebuah sisi, lalu memberikan dia fatwa seakan-akan itu boleh. Hati-hati akhi, hati-hati ukhti, kalian sendiri yang bertanggung jawab tuh. Karena si da'i hanya memberikan sesuai dengan apa yang dia fahamin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para sahabat, sahabat itu ada, siapa yang aku hukumi perselisihan dia dengan saudaranya sesuatu yang salah karena argumen yang dia milikin, maka sebaiknya dia bertakwa sama Allah dan dia kembalikan hak saudaranya. Karena kalau tidak, berarti dia sudah sengaja menjurumuskan dirinya, jiwanya kepada api neraka. Jadi nggak bisa, hati-hati. Kadang-kadang kalau sudah disampaikan, dan karena gini ikhwah, sekali saya kasih contoh yang lain. Kalau ada di antara antum yang hadir, pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz saya kerja di bank konvensional, ini saya sudah dengar Ustaz bilang riba haram, nggak boleh gini. Tapi kalau saya berhenti Ustaz, saya mau berikan makan anak istri saya dari mana? Saya tanya balik, lalu antum maunya apa nih? Saya bilang halal. Nggak mungkin lah, haram. Saya mempertaruhkan akhirat saya itu. Gara-gara antum saya bilang nggak boleh, keluar akhi dari situ, ikhtiar, minta kepada Allah SWT. Harus bangkitkan sebuah keyakinan, memang Allah SWT pemberi rezeki, huwar razzaq, dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rezeki yang non-stop, gitu kan? Dari awal diciptakan langit sampai hari kiamat non-stop, air hujan diturunkan non-stop, buah-buahan. Pernah antum temukan ada buah di pasar kosong? Bukan karena pedagang dan petani itu, Allah yang adakan tuh. Habis buah ini, muncul buah ini, habis sayur. Ada bahkan sayur dan buah tidak pernah habis panjang tahun. Ayam tuh yang antum makan, ayam itu populasinya sudah dinilai, diteliti oleh para ahli, ternyata jumlahnya berlipat dibandingkan dari jumlah manusia. Setiap hari miliaran ayam disembelih, tapi nggak habis-habis tuh, nggak habis-habis. Itu peternaknya, penyebab saja. Yang ada kan itu Allah SWT. Allah libatkan tangan-tangan manusia, tapi itu ada. Allah berikan rezeki, semut di lubangnya Allah berikan rezeki, terus antum takut dari mana ini? Kan gitu. Kadang-kadang Ustaz juga kesian, pesawat ini sudah patah sayapnya dua-dua, ayo Ustaz selamatin pesawatnya. Pernah ada ibu gitu tanya sama saya, mau Ramadan, 3 hari lagi Ramadan nih, Ustaz saya mau tanya, saya punya utang Ramadan. Baik, terima kasih Soleh. Dia punya utang 3 hari lagi mau Ramadan, utangnya 6. Ustaz, ini 3 hari lagi Ramadan nih, utang saya 6 hari, bagaimana Ustaz? Coba kira-kira antum kalau jadi saya mau jawab apa tuh? Pesawat sudah patah sayapnya dua-dua, selamatin. Saya bilang, ibu kemana 11 bulan bu? Kok sekarang baru nanya? Ya taubat, bayar 3 hari itu, 2 hari bukan 3 hari, karena 1 hari sebelum Ramadan nggak boleh puasa, hari syak namanya, nggak boleh. Jadi tinggal 2 hari. Lalu taubat kepada Allah, bayar 2 hari, 4 harinya bayar habis Idul Fitri nanti. Tapi jangan ulangin, gitu kan? Jadi hati-hati, jangan sampai menjebakkan diri dan juga ustadznya kepada pertanyaan yang akhirnya seakan-akan antum cuma mau mengelak saja. Ada kemarin orang yang beritakan kepada saya, semoga Allah mudahkan beliau taubat gitu kan. Ternyata saudara kita ini dari negeri yang jauh, negeri non muslim, saya nggak usah sebutin juga. Beliau juga sering ikutin pengajian kita. Tiba-tiba saya di WhatsApp sama beliau, Ustaz Khalid saya ikut ceramah, dikirim foto saya yang dinonton di laptopnya dia. Terus dia bilang, saya ini Ustaz punya uang yang saya dapatkan dari judi. Dari judi. Jumlahnya itu dia tulis 3 juta US. 3 juta US itu besar ya. 1 juta US itu sekarang 13 miliar, 36 miliar. Apa yang saya harus lakukan dengan dana itu? Kira-kira boleh nggak itu dipakai haji, rumah anak yatim, sedekah, apalah macam-macam ditulisin. Saya lihat WhatsApp-nya kebetulan malam, belum saya jawab. Saya tunggu besok baru saya jawab gitu. Saya bilang, setahu saya Pak, sumber haram Allah nggak terima. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, tidak akan terima kecuali yang suci saja. Nggak mungkin. Bunga bank, hasil judi, itu dianggap uang yang tidak suci. Allah nggak terima. Dan harus segera dialokasikan.
hukumnya kembali kepada hukum asal, tidak ada pemiliknya. Bunga bank itu tidak ada pemiliknya. Uang judi itu tidak ada pemiliknya, dianggap itu uang yang kembali kepada hukum asal. Sama dengan orang kalau bawa kambing, dibawa ke kuburan, niatnya untuk kuburan itu kembali ke hukum asal. Antum boleh ambil kambingnya, nggak ada pemiliknya. Jadi Allah SWT pemiliknya. Tapi kalau pendapatan yang sumber haram, Allah kena tidak terima, dipakai fasilitas umum saja gitu. Saya bilang setahu saya sumber haram nggak boleh, Allah nggak terima. Rupanya mungkin uang ini sudah dipakai, lalu dia bilang sama saya, tapi uang ini saya sudah pakai usaha dan usahanya sudah maju. Bagaimana kira-kira? Masih berusaha untuk mendapatkan jalan ini, boleh gitu? Saya bilang ini nggak boleh, tetap sumber usaha antum tetap nggak boleh. Ada satu solusi dalam syariat. Saya pernah dipanggil ceramah di salah satu masjid di Jakarta ini, ternyata yang membangun itu dari uang riba bank, gitu kan? Pas saya ceramah di situ sekali, saya nggak tahu. Ternyata banyak asatidz, teman-teman dai-dai saya, teman-teman saya dai yang sunnah juga ngisi di situ. Mungkin mereka nggak tahu ya. Begitu saya iseng tanya, ini siapa yang punya masjidnya? Oh, bank ini, dan dibangun dari uang hasil itu. Maaf, mulai hari ini saya nggak ngisi di sini. Loh kenapa Ustaz? Ini uang dari uang riba bangun masjidnya. Bagaimana caranya saya bisa sholat di sini? Nggak bisa, akhi. Baik, bagaimana solusi Ustaz? Solusinya, berapa dulu nilainya masjid ini dibangun pakai uang itu? Antum kan sekarang sudah ada celengan masjid, maka halalkan tempat ini. Caranya, misal nilai dulu dibangun 150 juta, gitu kan? Maka keluarkan dari uang celengan sekarang 150 juta, niatkan menebus uang yang awal, jadi halal tuh masjidnya. Bisa. Saya bilang sama saudara kita ini, antum mulai sekarang sudah harus ada proses, nggak boleh dibiarin. Jadi sudah harus ada sumber yang halal, ditutupin pelan-pelan nilai perusahaan yang pernah dari uang haram itu, sampai memang nilai pembelian awalnya, pembangunan awalnya selesai dengan uang halal, yang lainnya yang haram itu dikeluarkan. Dan selama sumbernya haram, jangan dianggap bisa jadi sedekah, karena ulama mengatakan tidak jadi pahala tuh. Pahalanya kita kalau kita taubat, itu sudah tidak ada hukum, tidak ada hubungannya. Bunga bank yang kita keluarkan, walaupun sudah dibangunkan sekian hektar lahan, ya, untuk kegiatan sosial, kegiatan umum, fasilitas umum, WC umum kah, jalanan lah dan segala, tetap tidak ada pahalanya karena itu uang haram asalnya. Tapi kita aman karena mengeluarkan diri kita dari uang yang haram sehingga jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya ingatkan, terlepas daripada Anda mau alokasikan kemanapun dana itu, ingat 3 poin. Yang pertama, ajal itu bisa datang setiap saat, dan hati-hati dengan poin ini. Yang kedua, semua sumber yang haram akan berefek-efek kemana-mana ini, akan macam-macam. Ada lagi poin ketiga tapi saya tidak teringat sekarang, saya tuliskan kepada beliau, dan semoga Allah SWT mudahkan. Tapi yang saya ingin titik-beratkan ikhwah, harusnya kita lebih jeli dan harus hati-hati secara individu, karena Allah SWT akan menghisab kita, dan memang itu akan datang pasti, janjinya Allah akan datang.